Malam ini terasa berbeda. Aku, Riana, sendirian di rumah. Hujan di luar turun begitu deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Suaranya mengetuk-ngetuk jendela kamarku, menciptakan melodi yang seharusnya menenangkan. Tapi entah kenapa malam ini justru terasa mengancam. Ayah dan ibu sedang pergi keluar kota, meninggalkanku dalam keheningan rumah yang besar ini. Biasanya aku tidak pernah takut, aku sudah terbiasa sendiri. Tapi malam ini ada hawa dingin yang merayap perlahan. Bukan dingin karena pendingin ruangan, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Perasaan tidak enak ini terus mengikutiku, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasiku dari sudut tergelap ruangan. Aku menyalakan televisi, mencari tontonan yang bisa mengalihkan pikiranku. Tapi suara hujan yang semakin kencang membuat suara televisi tenggelam. Setiap kilat yang menyambar di luar sana menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kamarku. Bayangan dahan pohon yang bergoyang tampak seperti jari-jari panjang yang kurus, mencoba meraihku dari luar jendela. Untuk mengusir sepi, aku mengambil ponselku. Benda persegi panjang itu selalu menjadi temanku di saat-saat seperti ini. Aku membuka media sosial, melihat-lihat cerita teman-temanku berharap bisa sedikit terhibur. Tapi bahkan cahaya terang dari layar ponsel tidak mampu mengusir kegelapan yang terasa semakin pekat di sekelilingku. Aku merasakan energi yang berat, energi yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Tepat saat jam di ponselku menunjukkan pukul 00:00, layarnya berkedip sejenak. Aku tidak terlalu memikirkannya, mungkin hanya gangguan kecil. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Angka di layar itu tidak bertahan lama. Dalam hitungan detik, angka itu berubah kembali. Bukan maju, tapi mundur. Aku mengernyitkan dahi. Mataku pasti lelah, pikirku. Aku mengucek mataku dan melihat lagi. Benar, waktu di ponselku kembali ke menit sebelumnya. Aku mencoba mematikan dan menyalakan kembali ponselku, berharap itu akan memperbaiki masalahnya. Aku memeriksa jam dinding di kamarku. Jarumnya menunjukkan pukul 00:02. Normal, hanya ponselku yang bertingkah aneh. Rasa penasaran mulai bercampur dengan sedikit rasa takut. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Aku mencoba membuka pengaturan waktu dan tanggal di ponsel, mencoba mengaturnya secara manual, tapi tidak bisa. Ponsel ini seolah memiliki kehendaknya sendiri, memutar kembali waktu sesuai keinginannya. Ada aura yang sangat kuat terpancar dari benda ini. Aura yang kelam dan dingin. Aku meletakkan ponsel itu di meja, mencoba menjauhinya. Tapi mataku tetap tertuju padanya, seolah terhipnotis. Aku melihat jamnya mundur lagi, pukul 23:50. Bersamaan dengan itu, aku mendengar suara langkah kaki pelan di lantai bawah. Aku menahan napas. Aku sendirian di rumah. Tiba-tiba, layar ponselku menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siapa yang mengirimku pesan selarut ini? Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Pengirimnya adalah nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak yang aneh. Aku membuka pesan itu. Isinya hanya satu kata, ditulis dengan huruf kapital semua. Tolong! Darahku seakan membeku di dalam pembuluh. Aku mencoba membalas pesan itu. Siapa ini? Ketikku dengan jari yang kaku. Tapi pesanku gagal terkirim. Selalu ada notifikasi, gagal mengirim pesan. Aku mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak ada nada sambung. Hanya sunyi. Seolah nomor itu tidak ada, tidak nyata. Dan tepat saat itu, pesan lain masuk dari nomor yang sama. Kali ini pesannya lebih panjang. Dia datang. Jangan buka pintu. Aku merasa napasku tercekat. Siapa yang datang? Pintu mana yang tidak boleh kubuka? Aku melihat ke arah pintu kamarku, lalu ke jendela. Semuanya tertutup rapat. Rasa panik mulai menjalari seluruh tubuhku. Pesan ketiga datang. Dia sudah di dalam rumah. Aku langsung melompat dari tempat tidur. Aku mengunci pintu kamarku, menyandarkan kursi di gagang pintu. Aku bersembunyi di sudut kamar, memeluk lututku erat-erat. Ponselku masih di tanganku. Layarnya menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang gelap. Pesan itu akhirnya datang. Tapi kali ini, isinya membuatku merinding sampai ke tulang sumsum. Pesan itu berbunyi, "Dia tahu kamu di sana. Dia ada di balik pintu." Tepat setelah aku membaca pesan itu, aku mendengar suara garukan pelan di pintu kamarku. Suara kuku yang digoreskan di permukaan kayu. Perlahan, tapi pasti. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan yang siap meledak. Ponselku bergetar lagi, tapi kali ini bukan pesan. Layarnya menyala, membuka aplikasi kamera dengan sendirinya. Kamera depan, aku bisa melihat wajahku sendiri di layar, pucat pasi dan penuh ketakutan. Tapi bukan itu yang membuatku ngeri.
Di belakangku, di layar ponsel, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Melalui pantulan di layar ponsel, aku bisa melihat jendela kamarku. Dan di jendela itu ada bayangan. Sosok hitam pekat, tinggi dan kurus, berdiri diam di luar sana. Padahal kamarku ada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa berdiri di sana. Jantungku seakan diremas. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku terlalu takut untuk memastikan apakah bayangan itu nyata atau hanya ilusi di layar ponselku. Aku memberanikan diri. Dengan sangat perlahan, aku menoleh ke belakang, ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam dan tirai yang sedikit bergoyang tertiup angin dari celah ventilasi. Aku kembali melihat ke layar ponsel. Bayangan itu masih ada di sana. Di pantulan layar, sosok itu masih berdiri di luar jendelaku. Seolah ponsel ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan mata telanjang. Benda ini bukan hanya memutar waktu, tapi juga membuat tabir antara duniaku dan dunia lain. Dunia yang tidak terlihat, yang penuh dengan entitas yang menakutkan. Tiba-tiba, sosok di layar ponsel itu bergerak. Kepalanya menoleh perlahan, seolah menatap lurus ke arahku melalui kamera. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya kegelapan. Tapi aku bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang dingin, penuh dengan kebencian. Aku menjerit dan melempar ponselku ke seberang ruangan. Benda itu menghantam dinding dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Tapi layarnya tidak mati. Dari tempatku bersembunyi, aku masih bisa melihat cahaya kecil dari layar itu. Dan aku tahu, meskipun aku tidak melihatnya lagi, bayangan itu masih ada di sana, di luar jendelaku, menunggu. Waktu terus berjalan mundur dan aku terjebak bersamanya. Aku tidak lagi berani menyentuh ponsel itu. Aku membiarkannya tergeletak di lantai, di seberang ruangan. Layarnya masih menyala, menjadi pengingat konstan akan kengerian yang sedang terjadi. Tapi suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam kamarku sendiri. Aku mendengar suara bisikan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Tapi aku yakin aku mendengarnya. Suara seorang perempuan menangis dan membisikkan sesuatu yang tidak jelas. Suara itu seolah datang dari segala arah, memenuhi ruangan. Tapi suara itu semakin jelas. Aku bisa menangkap beberapa kata. "Jangan percaya," bisik suara itu. Semuang, aku melirik ke arah ponselku. Layarnya masih menyala. Aku bisa melihat jamnya dari kejauhan. Pukul 11:05 malam. Waktu terus berjalan mundur tanpa henti. Setiap menit yang berlalu di dunia nyata adalah 1 menit yang kembali ke masa lalu di dalam ponsel itu. Dan setiap kemunduran itu membawa serta fragmen-fragmen mengerikan. Aku mulai merasa putus asa. Tidak ada jalan keluar. Aku terjebak di dalam kamarku sendiri, diteror oleh sesuatu yang tidak kumengerti. Aku ingin menelepon seseorang, meminta bantuan. Tapi alat komunikasiku satu-satunya kini telah menjadi sumber teror itu sendiri. Suara bisikan tangisan perempuan itu semakin kencang, seolah ia berada tepat di samping telingaku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk saat ia berbicara. Aku bisa merasakan kesedihannya, keputusasaannya. Tiba-tiba semua suara berhenti. Keheningan total. Bahkan suara hujan di luar pun seakan lenyap. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada suara-suara tadi. Aku perlahan menurunkan tanganku dari telinga. Aku memberanikan diri untuk bergerak, merangkak perlahan mendekati ponselku. Aku harus tahu, aku harus mengerti apa yang terjadi. Saat aku semakin dekat, aku bisa melihat waktu di layar. Pukul 11 tepat malam, tepat di angka itu. Dan kemudian, sesuatu yang baru muncul di layar. Bukan pesan, bukan kamera, tapi sebuah video. Video yang sepertinya terekam secara otomatis. Thumbnail video itu menunjukkan sudut kamarku. Kamar yang sama tempatku berada sekarang. Dengan tangan yang lebih gemetar dari sebelumnya, aku mengambil ponsel itu. Jari-jariku ragu-ragu di atas tombol putar video. Aku menekan play. Video dimulai. Kualitas gambarnya tidak terlalu bagus, sedikit berbintik, seolah direkam dengan kamera ponsel lama. Tapi aku bisa mengenali tempat itu dengan jelas. Itu adalah kamarku. Tapi ada yang berbeda. Perabotannya sedikit berbeda. Poster di dinding juga bukan milikku. Tampak seorang perempuan muda duduk di meja belajar, membelakangiku. Rambutnya panjang dan hitam, sama sepertiku. Tiba-tiba perempuan itu berhenti menulis. Dia menoleh ke belakang, ke arah kamera, seolah dia tahu sedang direkam. Wajahnya sangat mirip denganku. Aku melihat tanggal dan waktu yang tertera di sudut video itu. Tanggalnya adalah hari ini, setahun yang lalu. Dan waktunya, 11:15 malam. Waktu di ponselku terus bergerak mundur, dan kini ia menunjukkan peristiwa dari masa lalu. Jantungku berdegup kencang saat aku menyadari sesuatu.
Ponsel ini bukan ponselku. Ponselku yang asli ada di dalam laci, sedang diisi daya. Ponsel yang kupegang ini adalah ponsel bekas yang baru kubeli seminggu yang lalu karena ponselku rusak. Video terus berlanjut. Perempuan itu mengambil ponselnya yang terlihat persis seperti yang kupegang sekarang. Dia mulai mengetik dengan panik. Aku sadar. Pesan-pesan yang kuterima tadi, tolong dia datang, jangan buka pintu, itu bukan untukku. Itu adalah pesan-pesan yang diketik oleh perempuan ini setahun yang lalu. Tiba-tiba, video itu menunjukkan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Pintu kamar di video itu yang terkunci dan terhalang kursi, mulai terbuka dengan sendirinya. Perlahan, tanpa suara, gagang pintunya tidak bergerak. Pintu itu seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Dari celah pintu yang terbuka, sesosok bayangan hitam pekat masuk ke dalam ruangan. Sosok yang sama dengan yang kulihat di pantulan layar ponselku tadi. Sosok itu melayang perlahan mendekati perempuan malang itu. Video berakhir dengan jeritan terakhir yang tiba-tiba terputus dan layar menjadi hitam. Aku menjatuhkan ponsel itu. Semuanya menjadi jelas sekarang. Arwah gadis ini terperangkap di dalam ponselnya. Dia mencoba memperingatkanku. Dia memutar ulang tragedinya, berharap aku bisa mengerti. Dan aku berada di kamar yang sama, di tanggal yang sama, mengalami kembali teror yang sama. Aku adalah cermin dari masa lalunya. Aku mengambil ponselku yang asli dari laci. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menelepon polisi, orang tuaku, siapa saja. Tapi tidak ada sinyal. Sama sekali. Aku kembali melihat ponsel terkutuk itu di lantai. Layarnya menyala lagi. Kamera depan aktif. Aku melihat wajahku yang pucat di layar. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di belakangku, di pantulan layar, aku tidak melihat bayangan hitam itu lagi. Aku melihat perempuan dari video tadi. Dia berdiri tepat di belakangku. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Dia tersenyum, senyum yang mengerikan. Dan dia berbisik, kali ini dengan suara yang sangat jelas di telingaku. Sekarang giliranmu.